Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat, kembali lagi di channel Adin Iwan PSSI. Di video kali ini saya sedang berada di Villa Puncak Bogor, sahabat. Mendatangi kediamannya Pak Haji Ridwan, yang mana Pak Haji Ridwan ini, sahabat, beliau ini terkena gangguan jin, sahabat. Jadi tujuan kita datang ke sini, sahabat, bersilaturahmi, mendatangi beliau mau bercerita, mau curhat, konsultasi. Jadi di sini, sahabat, nanti akan kita kasih arahan dengan beliau. Mudah-mudahan beliau diberi kesadaran, karena sahabat, beliau ini sudah terlalu sering ditipu. Perasaan beliau selalu diganggu dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nampak di kasat mata. Jadi di sini, sahabat, saya tujuan silaturahmi ini ingin membuka pikiran, membuka hati beliau. Mudah-mudahan beliau ini diberi ketenangan hati, percaya diri, dan tidak akan pernah lagi mendatangi dunia perdukunan. Karena dunia perdukunan ini, sahabat, musyrik. Selain musyrik, sahabat, dunia perdukunan ini dunia tipu-tipu. Semua dukun yang ada sekarang ini, sahabat, itu penipu. Jadi jangan pernah percaya. Sekarang ini saya sedang berada di vilanya Bapak Ridwan. Sekarang ini, sahabat, saya ini lagi di Bogor, sahabat, di Puncak Bogor. Nah, ini, sahabat, villa beliau. Jadi, sahabat, di sini ini cuacanya sangat dingin, sahabat. Kebetulan saya sampai di sini jam 2 pagi. Tadi pagi saya sholat subuh jam 4:30, sahabat, mandi mau sholat subuh. Rasanya itu seperti dalam kulkas, sahabat, dingin cuacanya. Jadi mudah-mudahan beliau ini, setelah kita kasih pengarahan nanti, mudah-mudahan beliau ini berhenti ke dunia perdukunan. Kenapa saya bilang seperti itu, sahabat? Karena beliau bercerita dengan saya, dia bilang bendanya ada ratusan.
ratusan benda-benda gaib, benda-benda yang dia dapat dari dunia-dunia syaraf segala macam, yang mengataskan, yang dukun mengatasnamakan ustaz, kiai segala macam. Nanti itu akan saya hancurkan, akan saya netralisir, dan nanti akan saya gantikan dengan surban, dengan tasbih. Supaya apa sahabat? Supaya beliau bisa menggunakan suatu benda, suatu contoh tasbih seperti surban itu. Kalau tasbih bisa dia buat zikiran, kalau surban bisa dia buat sholat. Supaya zikirnya rajin, sholatnya tekun. Jadi pikirannya jernih, hatinya lapang, niatnya lurus. Jadi supaya beliau ini tidak lagi berpikir hal-hal mistis, selalu merasa diganggu, selalu merasa mendengar suara-suara yang aneh di bila dia. Karena saya rasa di bila dia ini sahabat tidak ada yang namanya mistis. Kalaupun ada itu cuma sekedar jin lingkungan saja. Jin-jin yang ada di lingkungan. Kenapa saya bilang? Karena di setiap daerah, di setiap tempat, di setiap rumah itu sudah pasti ada jin lingkungan. Dimanapun kita berada sudah pasti ada yang namanya jin. Cuman dia tidak nampak di mata kita. Untuk sahabat di luar sana, pesan saya sahabat, jangan pernah mendatangi dunia perdukunan. Karena dunia perdukunan ini dunia tipu-tipu. Selain dia musyrik, menyesatkan kita ditipu. Dengan kita datang ke tempat dukun, kita dimintai mahar sekian juta, sepuluhan juta segala macam, tapi hasilnya nol, beban kita malah semakin banyak. Kenapa saya bilang beban kita semakin banyak? Ketika kita datang kepada dukun pasti bilang kalau kita kena santet. Apabila kita sudah merasa diri kita kena santet, gangguan jiwa kita ini sahabat terganggu, pikiran kita ini terganggu. Jadi kita ini selalu berpikir saya kena santet. Akhirnya apa sahabat? Saya ini harus menyembuhkan diri saya. Akhirnya apa? Saya berangkat lagi ke dukun. Tujuannya apa? Untuk menyembuhkan santet. Padahal dia tidak kena santet. Dia sudah ditipu oleh dukun. Jadi sahabat jangan pernah datang ke dukun. Kalaupun sahabat merasa kurang nyaman di tempat tinggal sahabat, kurang nyaman dalam pikiran, kurang khusyuk dalam ibadah, datanglah ke para ustadz sahabat, ke ustadz, ke kiai, ke alim ulama di lingkungan Anda di sana. Jangan pernah mendatangi dukun ataupun orang pintar. Kenapa? Karena mereka itu penipu. Kalaupun ada dukun di luar sana yang bilang dia sakti, dia hebat, temukan dengan saya. Saya akan mengetes keilmuan dia di depan saya. Kalau dia memang bilang diri dia sakti. Insyaallah habis dari vilanya bapak ini, saya akan meneruskan perjalanan ke rumah ibunya beliau. Karena ibunya beliau ini sahabat punya penyakit was-was, penyakit yang paling bahaya sahabat, penyakit was-was. Jadi kalau penyakit was-was sudah merasuk di jiwa kita, sudah menyatu di raga kita sahabat, di pikiran kita sahabat, itu sudah bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Penyakit was-was ini sahabat, dia munculnya ketika kita mau beribadah. Jin was-was itu menggoda kita ketika kita mau beribadah sahabat.
Jadi ketika kita mengambil wudhu, di situ dia menggoda kita. Akhirnya apa? Kita sudah ngambil wudhu, akhirnya lupa. Jangan-jangan saya ini belum wudhu, jangan-jangan saya ini tadi kentut. Jadi was-was pikiran kita. Akhirnya apa? Ngambil wudhu lagi. Bahkan ada yang sudah sholat lagi. Gara-gara nggak yakin, nggak percaya diri, karena tertanam sifat was-was di pikiran dia. Jadi sifat was-was itu sahabat, itu datangnya karena kita itu sering ke dunia perdukunan. Jadi hindari sahabat dunia perdukunan. Insya Allah kalau sahabat hindari dunia perdukunan, insya Allah sahabat di luar sana hidupnya akan tenang, nyaman, damai, rajin ibadah. Saya di sini berangkat nggak cuma sendiri sahabat ya. Saya berempat, sama rekan-rekan, sama teman, sama guru. Saya bukan cuma berangkat seorang diri, saya juga berangkat dengan guru saya, dengan Ustadz. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Nanti lambat tahun sahabat-sahabat di luar sana pasti akan tahu siapa guru saya, siapa Ustadz yang sekarang ini sedang menata hidup saya, membawa saya ke jalan yang benar, sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat di luar sana senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi dari orang-orang yang zalim. Jadi sahabat, Puncak Bogor ini suasananya nyaman, sejuk, damai, indah. Jadi ketika orang yang merasa diri dia tinggal di daerah sini merasa kena santet, merasa diganggu oleh makhluk-makhluk, itu salah. Tempat ini sebenarnya nyaman, enak, sejuk. Tempat kita beribadah itu tenang. Tapi karena mereka itu sering ke dunia perdukunan, akhirnya apa? Rumah mereka sendiri aja mereka sudah salah mengartikan. Tempat mereka tinggal aja sudah dibilang sudah banyak jinnya, banyak orang yang mirip, banyak orang yang benci sama kita. Padahal itu cuma gangguan jin lingkungan. Jadi untuk sahabat di luar sana, satu pesan saya, perbanyak sholawat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya saudara. Insya Allah hidup kita akan tenang di dunia dan akan kekal abadi di akhirat ya saudara. Mungkin cukup sekian dari saya sahabat, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.